Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali saya Sylvia Agustina kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Spesial selama 30 menit ke depan. Dalam dialog spesial kali ini saya akan mengajak Anda berbincang mengenai dengan Kabupaten Pesisir Barat yang semakin hari semakin menunjukkan kemajuannya. Salah satunya di sektor pariwisata. Saya akan memperdalam ini dan mengajak Anda berbincang dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Pak John Edward. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya. Pak John, kita kan mengenal Kabupaten Pesisir Barat itu yang paling terkenal adalah sektor pariwisata ya Pak. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih sebenarnya sektor pariwisata di Pesisir Barat saat ini? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten yang baru berdiri 2013. Merupakan bagian dari 15 kabupaten kota yang di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat yang sampai hari ini memang sebuah kabupaten yang memang lebih besar wilayah potensi pariwisatanya, terutama laut. Dan disitulah makanya kami punya laut lebih kurang sekitar 210 km panjangnya dengan potensi surfing yang memang sangat indah dan sangat diakui oleh dunia. Bahkan dunia mengatakan bahwa surfing kami di Pesisir Barat ini adalah kedua terindah di dunia. Nah, oleh karena itu, karena ini merupakan potensi yang cukup besar yang kami miliki adalah dan sudah dipromosikan oleh para pelaku surfing tingkat dunia kepada dunia internasional, maka kami harus mencoba ini menjadikan sebuah potensi yang sangat potensial untuk kami kembangkan di Kabupaten Pesisir Barat ini. Iya, oke. Pak, kita kan memiliki salah satu event ya, internasional itu sudah diselenggarakan sejak tahun 2017. Hingga saat ini seperti apa perjalanannya, Pak? Baik. Yang menarik bagi kita adalah bahwa Krui Pro, kita sebut yang Krui Pro WXL namanya, itu pertama kami laksanakan tahun 2017 itu dengan standar lombanya itu adalah 1000, 2018 kita naikkan 1500, 2019 kita naikkan 3000, 2020 dan 2021 kita kena pandemi, tidak kita laksanakan. Tahun 2023, 2024, bahkan tahun 2024 itu adalah pesertanya itu sampai 265 peserta surfing tingkat dunia dengan melibatkan lebih kurang 20 negara. Nah, melihat animo ini bagi kami sebuah prestasi luar biasa bagi sebuah kabupaten yang cukup jauh dari keramaian kota, tapi sangat diminati oleh para pesurfing tingkat dunia. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan surfing ini harus kami angkat menjadi sebuah event tingkat dunia. Bagaimana kami mencoba mengajak para investor luar dan para pelaku wisata di luar itu untuk berinvestasi ke Kabupaten Pesisir Barat dengan menjanjikan bahwa event-event yang kami lakukan ini adalah event-event yang sangat diminati oleh masyarakat mancanegara. Ya, itu kan secara berangsur menarik atensi ya, baik bagi peserta juga. Kemarin Menteri Pariwisata juga hadir ke sini, Pak. Menteri Pariwisata itu hadir di surfing kita tahun 2023 itu Menteri Pariwisata datang, Menteri Perdagangan datang, dan pada tahun 2024 itu yang datang adalah Menteri Pemuda Olahraga. Bahkan ketika beliau melihat bagaimana potensi yang kami miliki, terutama di Karangnyembur, sampai dia mengatakan ini akan menjadi pusat surfing nasional di Indonesia. Kenapa dia katakan seperti itu? Yang pertama adalah potensi ini adalah ombak yang kami miliki, itulah ombak yang konsisten setiap tahunnya. Tidak ada perubahan dia. Jadi tidak ada pengaruh musim, tidak ada pengaruh cuaca, dia akan berjalan. Dengan hanya berjalan mereka 100 meter, mereka dapat ombak, dan ombak itu ke kiri lagi. Karena ke kiri bagi mereka itu lebih menarik dibandingkan dengan ke kanan. Nah, panjangnya sampai 250 meter, dan tinggi ombaknya rata-rata 5-10 meter tinggi ombak tersebut. Jadi dikatakan oleh beliau ini sangat luar biasa ini. Bahkan oleh karena itu beliau mengatakan segera kita coba proses dalam rangka kita akan mendirikan pusat surfing tingkat nasional itu akan ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Dengan event yang sebesar itu tentu apakah ada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Pesisir Barat? Yang pertama, setiap event yang kami laksanakan selalu bergandengan UMKM. Karena kami sadar bahwa potensi pariwisata ini tidak mungkin kami akan melahirkan pabrik-pabrik besar, karena akan mempengaruhi tingkat kenyamanan para pelaku pelancongan tersebut.
Maka oleh karena itu kami sangat menggenjot UMKM kami. UMKM kami ini hari ini telah kami bina 8.000 UMKM. UMKM baik dari sisi makanan, dari sisi souvenir dan segala macamnya. Nah, inilah makanya kami selalu berusaha untuk melaksanakan itu, karena bagaimanapun juga kami tetap berharap impact bagi masyarakat. Tentunya itu yang kami harapkan sekali. Dan tentunya bagi para investor, sampai hari ini di Kabupaten Pesisir Barat ini kami sudah memiliki 8.000 kamar yang sudah ready setiap harinya. Ini artinya menunjukkan bahwa di setiap tahun ini peningkatan investasi bidang perhotelan cukup luar biasa. Nah, salah satu contoh adalah salah satu tempat yang sekarang berkembang yaitu Mandiri Beach atau Mandiri Sejati. Itu luar biasa perkembangan di sana. Selain memang pusat surfing itu adanya di Tanjung Setia. Nah, oleh karena itu dampak bagi para investor, bagi kami luar biasa. In fact bagi masyarakat, kalau kita lihat sekarang banyak para pedagang-pedagang itu semua masyarakat semuanya. Nah, tinggal bagaimana kami mengarahkan bahwa tidak hanya kita fokus pada UMKM, tapi jika hari ini kita bicara masalah bagaimana menyiapkan tour gate-nya, bagaimana kami menyiapkan transportasinya, bagaimana kami menyiapkan segala berkaitan dengan pariwisata itu sendiri. Iya, oke. Dengan potensi yang sebegitu besar, juga dampak ekonomi yang sudah kita rasakan, agar menjaga keberlanjutan event-event ini ke depan, tentu kita menyiapkan bibit atlet juga ya Pak di bidang ini. Seperti apa Pak upaya Kabupaten Pesisir Barat? Ada yang menarik, pada saat PON di Aceh, kita sudah bisa mengirim atlet kita, walaupun memang mereka belum mampu bersaing secara signifikan, tetapi ada 4 atlet yang kita kirim ke sana dan mereka mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Itu baru kita bicara masalah kemampuan atlet kita. Yang kedua adalah event-event lokal. Selain kita bicara masalah event yang tingkat internasional, event lokal setiap tahun kita laksanakan 3 kali di Kabupaten Pesisir Barat ini. Salah satu yang memang menarik bagi kita adalah PSOI sudah mulai merekrut para pelaku surfing ini dan mereka pada hari banyak mereka melaksanakan latihan-latihan di luar. Terutama mereka sekarang banyak lagi bersebar ada di Bali, di Lombok, mereka itu berlatih di sana karena di sana sebagai pusat surfing di Indonesia ini. Tapi pada saat nanti mereka dilaksanakan lomba surfing ini mereka akan kembali ke Kabupaten Pesisir Barat ini. Nah, itulah karena menarik sekali Pak John, kita bahas sebagian dari sisi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat, tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Pak. Siap. Menggali seperti apa sebenarnya potensi lebih yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Pemirsa Metro TV Lampung, ada kembali lagi dalam program Dialog Spesial. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak John Edward, Sekretaris Daerah dari Kabupaten Pesisir Barat. Pak John, kita bahas lebih dalam lagi nih. Kita sudah punya potensi pariwisata yang begitu besar. Tadi ada berbagai event juga pengembangan atlet. Nah, agar tetap menjaga kelestarian pariwisata kita, agar tetap terus bertahan semakin meningkat, perlu peran dari masyarakat itu sendiri. Nah, seperti apa Pak upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat kita dalam mendukung pariwisata? Ya, oke. Makasih. Yang pertama, RT RW kami, rencana tata ruang kami adalah memfokuskan ada 9 kecamatan yang memang akan berposisi sebagai tempat pariwisata. Jadi dari 11 kecamatan kami hanya 2 yang untuk pengembangan industri yang lainnya.
Kenapa kami fokus ke sana? Yang pertama kami melihat bahwa pariwisata ini sebuah kegiatan perekonomian tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habis, jadi potensi yang luar biasa. Nah, kesiapan kami untuk itu yang pertama adalah kami sudah mencoba dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi Barat akan menjadikan surfing ini menjadi ekstrakurikuler setiap satuan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mencoba menggenjot potensi-potensi budaya yang kami miliki. Bahkan kami sudah mencoba di tahun 2023-2024 ini setiap suku yang tergabung di Barat ini mereka merasakan festival. Makanya kemarin ada festival Bali, festival Sunda, festival Jawa kita laksanakan semua karena kami menganggap itu potensi bisa mendukung potensi tersebut. Nah, selain juga kami mengaktifkan Pokdarwis. Pokdarwis ini lebih banyak mereka berorientasi bagaimana mereka berbicara di sisi lingkungan, menyelamatkan potensi ini. Oleh karena itu, pesisir barat tidak akan memprioritaskan sebuah usaha pabrik besar karena ini akan mengganggu potensi pariwisata yang kami miliki. Nah, oleh karena itu, disinilah SDM kami memang harus berpacu, bukan hanya mereka bagaimana beradaptasi dengan potensi pariwisata para turis, tapi bagaimana mereka datangnya turis, mereka mendapatkan impact dari kedatangan mereka, gitu ya. Nah, ini sedang kami laksanakan secara bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana mereka, masyarakat itu sangat care dengan lingkungan. Yang tadi dikatakan begini, oleh para pariwisata itu kan begini, Pak, kami titip cuma satu, pesisir barat ini. Kita nggak usah bicara ombak, nggak usah bicara lingkungan, nggak usah bicara budaya, tapi kami titip satu, kebersihan. Hanya itu saja. Karena apa? Karena turis atau para pelancong itu sangat concern dengan yang namanya bersih suatu tempat itu sendiri. Kalau sudah bicara yang lain, sudah selesai itulah bicaranya. Itu kata mereka. Jadi makanya oleh karena itu kami mengajak pada semua masyarakat kita, ayo kita sama-sama yuk. Karena ini adalah potensi yang sebesar untuk kita dan bisa kita tawarkan bagaimana masyarakat pesisir barat ini betul-betul bisa menikmati potensi ini dan mereka meningkatkan taraf hidup mereka kan gitu ya. Itu. Pak, itu kan saya tadi juga sempat berkeliling ya melihat Siap. pantai yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dari kebersihannya memang benar-benar terjaga. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri seperti apa tantangannya, Pak? Memang merubah paradigma masyarakat yang selama ini belum begitu peduli kebersihan itu memang kita butuh waktu. Tetapi kita tidak bosan-bosannya mengajak pada masyarakat. Justru kita sekarang mencoba mengajak masyarakat untuk berlomba setiap desa itu agar ada lomba kebersihan dan segala macamnya. Juga hari ini juga kita sudah membentuk beberapa lembaga LSM itu berkaitan kebersihan. Ada namanya LSM Kecahko. Nah, ini juga lah bagaimana kami kemarin sudah mendapatkan penghargaan dari BNI, dari BI, mereka dapat fasilitas dalam rangka bicara masalah kebersihan itu sendiri. Karena memang bagaimanapun juga memang indahnya sebuah kota, indah sebuah pariwisata itu ketika dia bisa kita pertanggungjawabkan kebersihan mereka. Gitu ya. Nah, inilah barangkali sebuah edukasi kepada masyarakat dan juga saya katakan tadi adalah ada kelompok-kelompok masyarakat ini tergantung dalam kelompok darwis ini adalah mereka sengaja memang kita arahkan mereka setiap minggu anak-anak kita terutama tergabung di PSOI setiap minggu mereka ada asik bersihan mereka lakukan untuk daerah-daerah pariwisata itu sendiri kan gitu seperti itu. Sudah mulai sadar. Sudah mulai sadar. Iya, okay. Kemudian Pak tadi Bapak menyebutkan ada penghargaan dari misalnya dari BNI kemudian ada Bank Indonesia, artinya keterlibatan stakeholder juga penting ya Pak? Penting. Stakeholder bagi kami adalah primadona yang ikut bersama dengan kami untuk memperhatikan pesisir barat ini. Karena bagaimanapun juga kami tidak mungkin mengolah semua potensi yang ada hari ini dengan hanya mengandalkan masyarakat Kabupaten Bekasi Barat dengan potensi keuangan sangat terbatas. Tentunya harapan kami adalah para NGO dari luar, yuk kita sama-sama, karena bagaimanapun juga Bekasi Barat kan bagian dari Indonesia, yang tidak bisa kita lepaskan karena itu ya. Nah gitu. Oke, menarik sekali. Kemudian ini yang saya penasaran nih, pesisir barat ini banyak sekali turis asing, Pak. Yeah. Nah itu seperti apa sih Pak cara masyarakat kita beradaptasi? Kemudian adakah perubahan habit dari masyarakat kita mulai dari adaptasi bahasa atau seperti apa nih? Baik, yang pertama saya sangat berterima kasih dengan masyarakat Kabupaten Bekasi Barat ini yang begitu mampu mereka beradaptasi dengan hadirnya masyarakat dari luar. Itu saya juga sangat berterima kasih sekali. Bahkan hari ini mereka banyak di sekitar kita sudah mulai belajar, say hello, mereka menggunakan bahasa Inggris dan segala macamnya. Sebenarnya secara
budaya masyarakat pesisir barat tidak ada gesekan yang berpotensi untuk menjadi peluang adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak ada. Hampir saya katakan tidak ada. Rata-rata hadirnya mereka itu bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat ini. Hanya memang yang perlu kita batasi adalah bagaimana kultur yang ada pada mereka disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Satu contoh barangkali begini, kalau mereka keluar menggunakan kendaraan, kita himbau mereka untuk menggunakan baju. Itu saja. Baju, kalau bisa jangan bertelanjang dada. Ini hal-hal yang memang kita harapkan agar mereka juga menghormati potensi yang ada di masyarakat kami. Nah, keterlibatan daripada para pelaku usaha, para pebisnis, para pelaku keuangan, memang terus terang saya katakan tadi adalah terutama ada beberapa bank itu sangat concern mereka membina UMKM yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini. Bahkan ada beberapa UMKM kami ini sudah terlibat langsung dalam pameran-pameran yang berlangsung di luar Kabupaten Pesisir Barat. Jadi tidak hanya kita bicara bagaimana membangun Pesisir Barat, tapi mereka sudah mengajak keluar. Nah, ini barangkali satu upaya kami, saya katakan tadi adalah bahwa pariwisata ini sebuah usaha yang harus kita bangun, tapi dengan kos yang sangat besar. Ini nggak bisa kita bicara kos yang kecil. Sekali. Nah, itulah. Nah, kos besar ini ketika memang bisa ditangani secara bersama-sama, baik saya katakan tadi oleh pemerintah daerah, juga dari pelaku usaha, juga dari perbankan dan segala macam, saya yakin dan percaya ini akan cepat berkembang dan akan menjadi sebuah tujuan wisata yang potensial yang ada di Provinsi Lampung khususnya, juga yang ada di Indonesia ini. Gitu ya. Oke, baik Pak John Edward, kita akan bahas lebih mendalam lagi bersama pemirsa di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial bersama saya Sylvia Agustina. Pak John Edward, ini kan dalam pembangunan pariwisata dan juga sektor lainnya, baik di Kabupaten Pesisir Barat maupun secara nasional. Infrastruktur ya Pak, itu memegang peranan penting dalam merajut konektivitas. Nah, seperti apa Pak kondisi infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat saat ini? Baik, makasih. Yang pertama, saya sering mengguyon dengan masyarakat bahwa kalau hanya ingin mendapatkan ombak bagi kita yang naik kendaraan 7 jam itu satu hal yang barangkali tidak menarik gitu ya. Tapi bagi turis itu bukan sebuah persoalan bagi mereka. Nah, oleh karena itu, yang pertama infrastruktur. Hari ini bisa saya katakan tidak ada lagi jalan pariwisata yang tidak dalam keadaan siap. Mulus semua dalam pariwisata kami. Juga jalan transportasi dari Bandar Lampung ke Pesisir Barat juga sangat bagus sekali. Persoalan sekarang adalah bagaimana kita melakukan percepatan. Ini harus kami lakukan. Yang pertama adalah kami memang ingin sekali, dan ini sudah kita laporkan kepada Kementerian Perhubungan, juga ke Bappenas, berkaitan dengan bagaimana memfungsikan Bandara Taufiq Kemas kami ini bisa menjadi sebuah kekuatan dalam rangka mendorong pariwisata. Karena kami yakin sekali belajar dari beberapa kabupaten kota seperti terjadi di Banyuwangi, bagaimana bandara mereka bisa didarati oleh kendaraan berbadan lebar dan segala macamnya. Hari ini Pesisir Barat itu sudah punya Bandara Taufiq Kemas, tapi runway-nya itu baru 1.400. Yang hanya bisa didarati oleh pesawat kecil. Nah, kami sedang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ini bisa diperpanjang menjadi 2.000.
Karena harapan kami adalah pesawat-pesawat besar dengan daya angkut mereka di atas 150 orang itu akan mendarat di Kabupaten Pesisir Barat. Nah, oleh karena itu, daya dukung anggaran, daya dukung yang kami lakukan di Pemda Pesisir Barat ini adalah kami mengerjakan sesuatu yang mungkin bisa kami laksanakan dengan baik. Yang pertama adalah saya katakan tadi adalah kami mulai menyiapkan beberapa spot-spot tertentu yang memang akan nantinya digunakan untuk bagaimana mengembangkan proses surfing kami juga. Kami juga sudah membangun beberapa potensi pendukung adanya wisata religi. Kami juga sudah mulai bangun, ada juga pendukungnya air terjun dan segala macamnya. Dan bahkan hari ini kami sudah mulai bekerja sama dengan sebuah potensi pariwisata yaitu Balai Pelatihan Gajah. Ini sebuah hal maka saya katakan mendukung pariwisata yang kami lakukan. Tetapi di balik itu semua adalah yang sangat kami anggap mampu menyelesaikan persoalan ini adalah manakala memang kita mampu memaksimalkan pelayanan berkaitan dengan kesiapan bandara atau PKMAS itu bisa dimaksimalkan. Sehari ini memang ada 3 kali penerbangan, yaitu Susi Air. Tetapi kami melihat bahwa Susi Air ini belum mampu menyelesaikan persoalan yang memang kami butuhkan. Salah satu contoh adalah di tahun 2023, kunjungan mancanegara kami sudah mencapai 24.000 orang ke pesisir barat ini. Nah, ini adalah manakala memang ada nanti fasilitas penerbangan yang memadai dan adanya penerbangan antara Bali dan Lampung, saya yakin percaya pesisir barat ini akan menjadi sebuah kabupaten yang diminati oleh turis mancanegara. Iya, benar sekali. Jadi kalau dari akses darat sudah tidak ada masalah masalah ya, lagi. Semua Kedepan selesai. target kita untuk perpanjangan landasan gitu ya? Ya, kami harus seperti itu. Oke. Tadi Bapak sebutkan selain dari surfing, potensi kita dari sisi laut ada wisata religi. Ya. Nah, ini yang belum banyak kita tahu sebenarnya ada apa saja Pak di Kabupaten Pesisir Barat, karena kita banyak taunya adalah potensi lautnya, pesonanya gitu. Iya. Kami punya laut itu sepanjang 210 km. Dengan potensi surfing kami, spot yang sudah terdata 39 spot surfing yang kami miliki. Dari yang tingkat dunia sampai ke tingkat lokal. Jadi artinya potensi yang luar biasa. Tetapi kita harus catat bahwa yang namanya surfing ini sebuah permainan yang sangat mengandalkan pengaruh cuaca dan angin. Nah, di sisi inilah kami mencoba mencarikan alternatif. Yang pertama adalah kami coba membangun ada sebuah wisata religi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu Gua Matu. Ada lagi di sini adalah makam Gajah Mada yang juga sangat diinginkan ke masyarakat. Juga ada makam Ilahan. Juga kami ada makam Imanullah yang ada di perbatasan antara Bengkulu dengan Lampung. Nah, daerah-daerah ini sedang kami coba benahi fasilitasnya, sedang kami coba penuhi berbagai kebutuhan berkaitan dengan potensi ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa masyarakat mancanegara yang melaksanakan surfing ke pesisir barat ini tidak hanya mereka ingin menikmati surfing yang ada di sini, tapi juga sekaligus kami bisa menawarkan potensi-potensi yang lain. Seperti saya katakan tadi adalah manakala situasi cuaca juga tidak menguntungkan. Memang kita harus akui bahwa yang namanya surfing ini dari pagi sampai siang, sampai sore lagi mereka tidak lepas dari bermain laut. Tapi kata-kata di balik itu semua pasti memang kami takutkan ada hal-hal yang berpotensi laut tidak dalam kondisi baik. Mereka bisa melaksanakan, bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang ada. Memang ada tempat yang menarik saya katakan tadi adalah salah satu juga kami selain itu kami menawarkan beberapa tempat yang berpotensi untuk menjadi wisata alternatif, yaitu di pesisir barat ini selain dia berpotensi laut juga adalah dia merupakan pusat pertanian yang ada di Lampung ini. Bahkan pesisir barat ini menjadi satu daerah yang surplus beras. Nah, apalagi dari sebuah tempat saya katakan mandiri itu di depannya itu ada laut, di belakangnya ada hamparan padi yang kalau ketika dia menguning sangat luar biasa indahnya. Ini juga menjadi sebuah potensi sedang kami coba bicarakan dengan warga masyarakat. Yuk ini kita jaga dong dalam rangka kita menyeimbangkan antara potensi wisata laut dengan potensi wisata alamnya, harus kita seimbangkan kedua-duanya. Iya, oke. Kedepan Pak, dalam pengembangan sektor pariwisata seperti tadi Bapak sebutkan kita butuh dana ya, anggaran. Nah, salah satunya adalah dengan investasi nih. Seperti apa minat investor sejauh ini terhadap Kabupaten Pesisir Barat? Potensi pesisir barat ini sebenarnya baru dilirik oleh masyarakat mancanegara itu tahun 1990.
Kalau bisa katakan baru berkembang sekitar 30 tahun yang lalu. Baru ada beberapa turis yang mulai mengenal daerah-daerah potensi surfing ini. Nah, begitu pesisir barat ini memekar menjadi sebuah kabupaten baru, ini luar biasa perkembangannya. Saya luar biasa. Dalam kurun waktu kami berumur 11 tahun ini, saya katakan tadi, kami sudah memiliki potensi penginapan kami itu sudah mencapai 1.000 kamar yang tersedia. Itu artinya percepatan. Juga memang sudah kami juga merangsang bagaimana cara masyarakat juga bisa terlibat dengan mereka, melatih mereka, mendidik mereka untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat homestay. Ya, Homestay bagi mereka agar mereka juga bisa terlibat secara langsung untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Nah, ini adalah upaya-upaya kami, dan terus terang saya katakan tadi adalah setiap tahun ini selalu bertambah kunjungan wisata kami. Seperti saya katakan tadi, tahun 2023 sampai 24.000 kunjungan wisata kami. Tentunya 2024 pasti akan lebih besar lagi. Apalagi saya katakan tadi, event Krui Pro ini adalah sebuah event yang sangat ditunggu oleh dunia. Sampai mereka mengatakan begini, Pak, kalau kita buka secara lebar, tidak hanya 20 negara yang akan masuk menjadi peserta. Atau lebih dari itu. Kenapa? Ada bahasa mereka akan begini, kami ingin menikmati ombak yang terindah yang ada di Indonesia. Jadi memang sungguh luar biasa. Dengan hanya mereka bermodalkan jalan kaki lalu ketemu dengan ombak yang tidak ada tempat lain. Dan terus terang di pesisir barat ini, ombak yang kami miliki ini barangkali ombak teraman di dunia, karena tidak pernah kita dengar ada yang korban karena dimakan ikan atau mereka itu tidak digigitnya selama ini tidak pernah ada gitu loh. Seperti itu. Ya, oke, menarik sekali Pak John Edward. Kita sudah berbincang banyak ya terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Dari ternyata bukan hanya soal surfing, tetapi ada berbagai potensi lainnya yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Terakhir Pak John, mungkin bisa disampaikan closing statement kepada pemirsa, juga khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat untuk turut berpartisipasi semakin mengembangkan, memajukan Pesisir Barat. Ya. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa potensi yang besar kami miliki ini tidak akan pernah bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai sebuah potensi bisa merubah taraf hidup mereka, andai kata memang dari pusat, provinsi, dan daerah tidak memiliki perhatian yang sama. Tentunya kami sangat berharap kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian-kementerian terkait, yuk bantu dong kami, dalam rangka kami memberdayakan masyarakat kami, dalam rangka kami memberdayakan potensi kami, dalam rangka kami mengeksplor potensi kami yang ada ini sehingga bisa memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat kami. Dan tentunya karena itu saya berharap juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, yuk kita jaga. Tuhan sudah memberikan potensi yang begitu besar kepada Kabupaten Pesisir Barat ini. Ada sebuah istilah yang saya sampaikan adalah Tuhan menciptakan Pesisir Barat ini ketika dia sedang tersenyum. Artinya memang sungguh indah sekali. Nah, ini mari yuk kita jaga. Yang pertama kita jaga tradisi kita jaga budaya kita juga budaya pergaulan kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga pariwisata ini dengan menjaga kebersihannya. Karena bagaimanapun juga dengan kebersihan yang kita miliki tersebut tentunya akan meningkatkan nilai tawar kita, khususnya pada masyarakat. Yang target kita hari ini bukan hanya kita bicara masalah target masyarakat mancanegara, tapi kita berharap adalah masyarakat di sekitar Sumatera bagian selatan dan juga Lampung bisa menjadikan Pesisir Barat ini menjadi sebuah tujuan wisata baru, khususnya di Provinsi Lampung ini. Oke, kita sudah punya potensi yang luar biasa. Untuk memaksimalkan itu butuh kolaborasi ya Pak ya. Terima kasih Pak John Edward. Saya senang sekali bisa berdialog dengan Bapak, berbincang banyak terkait dengan Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih sekali lagi Pak John. Dan pemirsa Metro TV Lampung, itulah dialog spesial kali ini bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Pak John Edward. Saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.